ayat yang menunjukkan maha baiknya Allah. Kemudian kamal itu menunjukkan maha sempurnanya Allah, bahwa tidak ada luput atau celah sedikit pun dari Allah. Ya, kita mulai di Al-Baqarah ayat 7 ya, wow, yang dibaca Bu Tari. Bu Tari padahal pun ditengeri itu tinggi loh. Lagi mereka saya keliru. Kebalik lah. Nanti insya Allah memang gitu, nanti kita akan semakin familiar ya dengan Quran itu, dibolak-balik pun apal pundi yang nanti akan kita cari. Di Al-Baqarah ayat 7 itu disebutkan bahwa ketika mata hati itu tertutup, orang tidak bisa melihat kebenaran dan tanda-tanda kekuasaan. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menyelisihi syariat itu seperti kula nate matur gelas yang tertelungkup. Dikasih curahan air pun tidak ada yang masuk. Sama orang kafir itu seperti itu Bu. Jadi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Padahal ya kalau orang itu mau melihat, meskipun orang kafir itu sajanya dia bisa berpikir. Jadi kenapa dunia ini terjadi dulu karena teori Big Bang, itu juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian gunung-gunung yang berwarna-warni, itu ada juga di dalam Al-Quran. Kemudian air laut yang tawar dan yang asin tidak saling masuk, itu juga ada di dalam Ar-Rahman. Lah berarti semua itu bagi orang-orang yang mau berpikir itu ada tanda-tandanya di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang menyelisihi itu berarti dia orang-orang yang memang dia tertutup mata hatinya. Matanya melihat, tapi mata hatinya tertutup. Maka orang itu dikatakan cerdas berpikir itu ketika dia mengimani syariat. Loh mbak lah, profesor-profesor itu pinter-pinter, dia orang-orang yang cerdas. Apakah itu bisa dikatakan orang-orang yang bodoh? Secara syariat iya, karena apa? Karena mereka tidak mengimani itu bersumber pada satu zat, yaitu Allah. Maka orang-orang seperti itu akan terus dilanda kebingungan. Karena apa? Akalnya itu menuntun dia untuk mempercayai bahwa semua teori di dalam Al-Quran ini benar. Tapi hatinya tertutup. Hatinya tidak membawa, tidak mengimani, tidak meyakini adanya zat itu adalah satu-satunya, hanya Allah. Maka orang yang senantiasa berada dalam ambigu ya, akalin ngomong iyo, atine kok si urung trimo lah, ini akan senantiasa berada dalam masalah kejiwaan karena dia tidak pernah merasa stabil, tidak pernah merasa pada satu keyakinan yang utuh. Yo akale, yo mripate, yo atine, yo lisannya, yo telinganya itu mengimani pada satu hal yang sama. Nah maka bukan saya bilang kalau seluruh orang-orang yang tidak Islam itu maka mereka punya masalah kejiwaan, bukan, tapi mereka terus berada dalam hal itu, terus berada dalam suatu kondisi yang tidak stabil. Maka ini harus disyukuri ya Bu, jenengan semua itu terlahir dan sekarang menua bersama Islam ya, karena itu akan menuntun jenengan semua tertuntun terus dalam kondisi yang stabil. Mau tidak mau ketika jenengan membaca Al-Quran itu akan membuat mata, lisan, telinga, akal, hati kita menghadap pada satu hal yang sama. Dan itu mencerahkan dan memuaskan akal, mengenyangkan hati. Inilah yang disebut satu kafah itu seperti ini, holistik, antara keseluruhan indera kita itu fokus pada hal yang sama. Ini menenteramkan. Gimana jenengan kalau habis membaca Al-Quran pasti rasanya itu seperti berfokus gitu ya, enteng. Bar ngoten niku terus kayak nyandak liya-liyane napa itu, tapi itu ada healing, ada saat-saat healing di dalam diri kita ketika kita sedang membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan ke ayat 4 ya, surat An-Naml ya. Nah, keimanan pada Allah itu berbanding lurus dengan keimanan pada hari akhir. Jadi orang kalau mengimani Allah itu pasti dia akan mengimani hari akhir. Indikatornya apa? Ketika mengimani Allah lah yang menciptakan semesta ini, maka dia akan berhati-hati dalam beramal. Karena orang yang mengimani hari akhir berarti mengimani yaumul hisab, yang akan dipertanggungjawabkan seluruh ucapan, apa yang dilihat mata, apa yang didengarkan telinga, apa yang ada dalam bersitan hati, apa yang sedang dipikirkan, apa yang dilakukan anggota tubuh yang lain. Ini semua dipertanggungjawabkan kelak. Maka orang yang mengimani Allah dan pasti dia akan mengimani hari akhir. Loh mbak, lah itu orang Islam, tapi kok dia masih bermaksiat. Nah itu berarti ada yang belum klik dalam keimanannya.
secara keimanan dia muslim, tapi secara keimanan pada hari akhir itu dia belum nyambung. Akhirnya dia enteng melakukan maksiat. Ini menunjukkan indikator mental yang tidak sehat. Karena apa? Akal itu akan senantiasa membenarkan keimanan. Orang yang akalnya tidak membenarkan keimanan, maka dia akan dalam kondisi ambigu terus. Contohnya, jangan dikira loh Bu, orang-orang yang berzina itu tenang di hati. Boten. Saya pernah punya teman ya. Ketika dia melakukan itu tidak dengan pasangan resminya, saya bukan dengan pasangannya atau bukan dengan suami istrinya, itu ternyata galau, tidak ada kenikmatan. Maka mereka yang masih hobi berzina, itu sebenarnya dia sedang menyelisihi hatinya sendiri, karena tidak ada kenikmatan dalam dia melakukan zina itu. Bohong, halo? Di konangan, gitu. Kalau ndredeg lagi lah itu. Lah ini berarti kan menunjukkan tidak ada kenikmatan ketika dia melakukan sesuatu yang itu menyelisihi syariat itu sendiri. Lah kok dilakukan terus? Lah itu karena syahwatnya, hawa nafsunya tidak, akalnya tidak mampu mendidik, hatinya tidak mampu mendidik. Ketika tadi kan seperti saya sampaikan di awal ya, ketika roh itu benar, kolbunya akan benar. Kolbun yang benar akan menuntun pada pemahaman yang sahih. Pemahaman yang sahih akan menuntun pada amaliyah yang benar. Nah, maka orang ini kira-kira masalahnya di mana? Di ruh? Bisa jadi, karena berarti dia tidak mengenal Allah secara ruh. Lali, lek biyen itu yang menciptakan dia itu adalah Allah, maka dia harus mempertanggungjawabkan semua amalnya pada Allah. Maka ketika di ruh sudah tidak benar, pasti nanti amaliyahnya juga tidak sesuai syariat. Maka yang harus kita bersihkan memang senantiasa itu adalah ruh kita. Dengan apa? Nah, tadi ada disebutkan di Quran ini di surat Dzawamul Dzikr ya. Dzawamul Dzikr itu ada di surat, agak mencolok ini biar urut penyampaiannya. Di ayat 16 surat Al-Hadid. Jadi tadi itu setelah disampaikan tadi bahwa hawa nafsu itu perlu dididik, maka di ayat 16 surat Al-Hadid ini menunjukkan bahwa peringatan pada mukmin itu untuk khusyuk dalam ibadah itu pengaruhnya besar dalam mendidik hati kita. Kalau ibadah kita itu serampangan dan tidak total dan hati tidak kita hadapkan pada Allah, itu akan rentan pada ibadah kita itu tidak mencapai level kekhusyukan. Maka kita tidak total. Jadi misalnya jangan dikira cuma sholat tok yang harus khusyuk ya Bu ya. Dalam hal sabar kita juga harus khusyuk. Sabar itu ibadah yang tertinggi. Makanya sebelum sholat itu sabar dulu. Ada yang hafal mungkin ayatnya ya, bahwa selesaikanlah masalahmu dengan sabar dan sholat. Maka sabar dulu, baru sholat. Selesaikan masalah di dalam hati dulu, baru sholat. Maka sebelum sholat itu makanya kita wudhu. Wudhu itu apa? Wudhu itu untuk menjernihkan akal, membersihkan hati, dan membersihkan raga kita. Orang itu kalau habis wudhu pasti seger dan tenang di hati. Itu gawane wudhu, gawane air itu seperti itu. Makanya sabar dulu baru sholat. Jadi ketika kita wudhu itu dengan khusyuk, maka akan menunjukkan kesabaran itu sendiri. Maka kita sholatnya pun akan menjadi khusyuk. Apalagi membaca Quran. Membaca Quran juga kan kita dituntun untuk wudhu. Nah, maka wudhu ini juga membuat hati kita sabar membaca Quran dengan tenang. Makanya kan kenapa dulu Bilal itu terompahnya didengar ketika Nabi Isra Mi'raj ya. Aku mendengar terompahmu Bilal di surga. Ketika ditanya apa amalanmu? Gak ada Nabi, saya cuma menjaga wudhu dan setelah wudhu saya menunaikan salat 2 rakaat. Itu membuat Bilal dijamin masuk surga. Lah ini yang angel untuk usia kita, menjaga wudhu. Baru wudhu sudah kita siap, saya mau sholat, baru mau keluar kamar mandi pun ngentut lah. Memang ini ya Bu ya, coba mbiyen misalnya si enom ngono Mbak durung ngentutan aku wis ngerti lah, aku lah ya wis sudah kulino lah. Tidak ada Bu, jadi tidak ada hal yang harus disesali karena ini semua sudah masuk dalam catatan jenengan di Lauhul Mahfuz bahwa di usia inilah jenengan mengenal Allah.
Dan maka ini jangan disia-siakan, maksudnya harus dimaksimalkan, mengenal Allah dengan jamalnya, maha baiknya Allah, maha sempurnanya Allah, dan maha perkasanya Allah. Itu jenengan pakai sekarang dalam keseharian, bahwa inilah yang nanti insya Allah akan menuntun jenengan pada mentalitas yang sehat tadi. Nah maka ini disebutkan di ayat 16 surat Al-Hadid ini ya, bahwa ternyata dengan dawamul dzikr, dengan khusyuk itu akan membuat hati tetap lembut. Wonten Bu wong nek ngamuk karo subhanallah, wonten nesu. Tidak bisa marah kan? Kan mau marah, mau ngomong yang jelek itu tidak bisa keweton ketika meskipun hati itu sedang ditoto, tapi yang terlisan kan misalnya itu tadi ya, kalimat-kalimat thayyib. Astagfirullahaladzim, jangan kali lagi ya Allah. Itu kan akhirnya tidak akan keluar kata-kata yang buruk. Dengan zikir aja sudah menahan lisan kita dari ucapan yang buruk. Maka apalagi kalau itu dengan hati yang khusyuk. Pun to lek kudu ngamuk ning sapa ya wong bojone ning anake age-age wudu mawon. Insyaallah mboten sida. Kate ngamuk ya apa ana jeding ya. Bare lali. Lali pun wudu pun lali, aku mau nyapa ngamuk moyo. Lah, makanya ini di Al-Hadid 16 ini itu peringatan untuk mukmin, bahwa mukmin itu diingatkan, ojo leha-leha. Kamu tuh harus menjaga kehusukanmu dalam beribadah. Jangan dianggap ibadah itu cuma sholat. Sabar itu juga ibadah, bahkan itu adalah ibadah tertinggi. Kemudian apalagi berbakti kepada orang tua itu juga butuh khusyuk. Khusyuknya bagaimana? Kita sabar melateni orang sepuh. Ya Allah, Bu, saya tuh ngomong gini kan kadang malu. Ibu saya itu kemarin 9 hari di rumah saya tuh ternyata enggak kerasan. Ya Allah, saya ngomong harus birrul walidain, ternyata faktanya ibu saya di rumah saya enggak kerasan. Kenapa? Satu, kedinginan. Karena kan ibu saya di Surabaya ya, biasa di sana hawanya cuaca 37, 36, 38, bahkan pernah 40. Di rumah saya 17, 18 sampai dengan 20. Katisen. Akhirnya kemana-mana tidak bisa lepas dari kaos kaki dan selimut. Padahal harus sedikit-sedikit, padahal harus pipis ya. Aduh, akhirnya dulu kebet pipis. Sementara pipis airnya juga kayak es katanya gila. Ini kok akhirnya malah tidak kerasan. Akhirnya karena orang tidak kerasan, akhirnya mboten kersa dahar. Nggak kersa dahar itu saya kok bisa-bisanya panik. Jadi Pak saya tuh sempat panik. Kok sehari cuma 2 sendok terus kok mulai aku dipatoni mbak-mbakku piye ya kok saya. Lah saya tuh agak Bu, dahar kok mek sakmono. Dikekne apa buburnya kasar kan kayak. Jadi saya tuh sampai ini, ya Allah, ternyata benar ya, birrul walidain itu bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi ketika orang itu betul, makanya ya Allah, cek bejone mbakku sing keras, maksudnya mbak saya yang sulung itu kan yang sama ibu. Nah, kemarin karena mbak saya itu harus ke Jakarta seminggu, akhirnya ibu saya ajak ke sini. Ternyata ndak bisa sama saya. Ternyata saya ndak jadi ketika pulang itu sudah seminggu ini pulang ya, saya tuh tiap hari dikirim foto. Menu hari ini sambelan terong. Kok ya gelem terong, agak nang omahku gak gelem. Kemudian iya, terus apa? Bubur nek nggonku senengane bubur karo kuah soto. Bye-bye bubur katanya gitu. Wis gak doyan bubur saiki mau balik Surabaya wis kerso nasi. Jadi saya tuh mikir, ya Allah, ternyata benar ya, variabel untuk birrul walidain itu ternyata enggak semudah diucapkan. Kadang-kadang kita tuh benar-benar saking kepinginnya apa disiapkan, ternyata dibelikan pisang 1 lirang. Sing diambil cuma 2. Lho Bu, ya aku sampai cokot kabeh dalu kena gak enak nyereti lho, bisa nyereti iki sing koyo apa kok nggih bingung nanti mangane yang namanya nggih nanti satu-satunya yang dipuji nggih sing gare kerasa nang ngene mek telone, ya Allah, ternyata telone tok sing. Jadi telone medhuk lah. Lah ini berarti menunjukkan apa? Masya Allah ya, ternyata kita tuh untuk birrul walidain, untuk bisa khusyuk itu enggak mudah. Karena apa? Hawa nafsu kita tuh mesti akan digoda terus, gemes ya kan. Ya Allah, wis angel-angel gekno bubur sak panci sing digawe 2 sendok. Nggih lah nggih. Tak tak ditakoni apa bubur Garut, dikekno bubur Garut sampai dadak metu dhisik tuku golek gula abang gula aren tibake sing diadahar cuma 2 sendok katanya ngeres lah. Padahal tak saring ya ono. Jadi ya Allah, ripangane kula niku. Ya Allah nggih. Ternyata
Allah itu memilih ya kita itu untuk melakukan amal soleh mana yang benar-benar dipilih. Ternyata yang Allah pilih untuk merawat ibu saya itu ternyata mbak saya yang nomor 1. Dan saya tidak dipilih ternyata. Jadi kadang-kadang saya tuh, ya Allah, seberat apapun saya kepingin itu ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang Allah karuniakan. Jadi tidak mudah ternyata itu. Lah maka ketika kita itu bisa maksimal dalam suatu amal soleh, maksimalkan Bu. Jadi sing pun dipilih macam punya ibu di rumah. Betul. Karena ternyata itu Allah itu memilih. Insyaallah luar biasa. Sebesar apapun saya, sampai saya itu pernah kan ngancam, "Ndelok nek nang ngene ibu ngetaki tak gawa ning gemah saya sekarang dimentahkan." Gak kira kerasan ning nggonmu. Kayak gitu. Jadi saya udah enggak bisa ngancam lagi seperti itu. Tak gawa ning gemah enggak bisa karena ibu saya sudah enggak kerasan di tempat saya. Nggih, jadi makanya lah saya ternyata belum bisa ya ada kemampuan untuk membuat penghangat ruangan misalnya gitu. Atau kayak dibupin airnya keluar air panas. Lah ini cocok kayak saya punya ini kepikiran ya. Lah tapi ternyata itu enggak apa ya terlalu kalau mau melihat diri ya Allah ternyata Allah tuh memilih kita tuh melakukan amal soleh yang mana. Maka kalau jenengan ada suatu amal soleh yang mudah untuk dilakukan, genjot Bu, gas. Misalnya nih punya amal soleh enteng untuk puasa Daud gas, Senin Kamis apa maneh. Jangan disia-siakan karena ternyata tidak semua orang mudah untuk melakukan puasa. Nah, gini. Pulang ya ngakoni nanti. Atau mungkin enteng untuk bangun malam, nggak pakai alarm, nggak pakai apa. Gas Bu, jangan dilewatkan satu hari tanpa tahajud. Maka karena apa? Amal soleh itu memilih orang. Dan ini masya Allah gitu. Kalau ingat itu rasanya ya Allah, ternyata Allah tidak mudahkan saya untuk birrul walidain karena ternyata terbentang jarak sepanjang ini dan ketika saya bawa ke rumah saya pun ternyata tidak mudah untuk saya bisa merawat ibu dengan baik. Nah maka zikir tadi yang melembutkan hati, melembutkan kolbu kita. Nah maka ya Bu ya, hati itu harus senantiasa dijaga untuk tetap terpesona. Terpesona ini kenapa nih? Nah, jenengan pas sama bapaknya lari-lari riyen. Pertama seperti apa? Rasanya ketok-ketok ini lali ini. Padahal harus tetap dijaga loh. Jangan salah loh Bu ya, jangan kayak wis tuwek Mbak, wis gak ngeling-ngeling. Jangan, karena apa? Itu ibadah. Saiki malah saged bisa. Lah ya toh. Kandhane kok. Betul itu ibadah. Nah, betul. Jadi jangan salah. Kalau wes kayak kemarin tuh di pasar saya dengar ya omongan itu. Engko digoleki heleh kakekane ra mungkin goleki aku. Wong nek tuwek ngene iki risih nek jajaran. Lah padahal jangan gitu. Semakin sepuh itu harus semakin khusyuk. Betul. Langsung iya langsung cocok-cocokan. Piye ngene. Betul. Dalam berumah tangga pun butuh khusyuk. Itu khusyuk Bu dalam karena apa? Menimbulkan jiwa yang tenang, hati jadi lembut. Nah kalau kita itu khusyuk sama bapak gak kopi, langsung tau bisik-bisik. Iya itu makanya. Kayak kan kon kusuk karo bojone. Kayak kusuk. Saiki kusuk oleh ibadah. Iya. Bingung aku. Betul. Sing ora duwe padha bingung. Ora nek sing babu malah enak. Nah, betul. Makanya lah nggih. Lah berarti bener kan Allah itu memilih amal apa yang kita itu akan maksimal. Yang sudah misalnya suaminya sudah berpulang, ya ojo kek golek ngono berarti kudu enek bojo maneh. Boten. Karena apa? Karena Allah berarti memilih untuk melakukan amalia yang lain secara khusyuk. Khusyuk mungkin apa? Untuk taklimnya lebih banyak, Qur'annya intensitasnya lebih tinggi, sholat malamnya lebih banyak untuk berkholwat dengan Allah lah. Ini yang harus kita sendiri masing-masing ya yang paham betul, yang bisa mencari apa ya yang ibadah yang Allah karuniakan kepada saya untuk saya bisa maksimal. Nah itu yang harus jenengan cari. Yang nanti di situ akhirnya maksimal, yang benar-benar bisa khusyuk sampai dengan dalam hati. Yang masih punya suami, punya anak-anak, maka itu juga harus dilakukan dengan khusyuk ke anak-anak.
Anak-anak ya Bu, bukan cucu, karena cucu itu sudah bukan menjadi tanggung jawab jenengan lagi. Anak-anak. Sekali-sekali cucunya. Nah, kalau ke cucu itu beda, bukan dalam pertanggungjawaban hierarkis ya, bukan dalam pertanggungjawaban anak. Anak itu kan ke orang tua itu akan menjadi pemberat ataupun yang penghalang, peringan atau pemberat amal. Bukan hanya peringan, bahkan bisa menjadi perusak amal kita nanti di yaumul hisab ketika kita tidak hati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Maka cucu itu tidak ada pertanggungjawaban jenengan, cucunya seperti apa tidak akan ada pertanggungjawaban hierarkis sebagai simbah nih begini. Nah, makanya inilah yang harus senantiasa kita jaga, itu adalah 3 hal. Jamal atau maha baiknya Allah itu akan menghadirkan keridoan yang luar biasa. Ridho dengan apapun yang Allah kasih ke kita, ke hidup kita hari ini tuh kita ridho. Dikasih suami yang tukang tidur, gak apa-apa jatahku. Dikasih, langsung berarti kayak gitu, enggak apa-apa, ada tunggale. Memang laki-laki itu salah satu cara menyelesaikan masalah dengan tidur. Kemudian yo pinter menina awake dhewe masalah nek tidur. Ngomel. Kalau laki-laki ya Bu, makanya ketika laki-laki itu dalam satu hari itu tidurnya lebih banyak dari biasanya, jangan ditanya dulu, dia sedang memproses masalah besar yang ada di dalam dia. Engkau lek masalah wis bar, dia akan cerita dengan sendirinya. Entah apa ceritanya mawon, terus saya datang, nyapa toh mas, saya kemana turun malah ngomel, malah betul cerita, tidak jadi hibernasi dia, mau tambah mumet, nambah masalah. Biarkan saja sampai dia nanti cerita dengan sendirinya. Nah, maka ya tadi ya, jamal itu akan melahirkan sikap ridho, lapang dengan segala ketetapan Allah. Jadi hati-hati ya Bu dengan hasad. Hasad itu kenapa masuk dosa besar? Karena di dalam hasad itu ada rasa tidak terima kepada qadanya Allah. Contoh, aku luwe pinter, kan aku sing sugih kok DE. Padahal sekolahku luwe gedhur, aku mbiyen sekolah sampai S2. Lah kok gak dadi kabak. DE lu sekolah aku lulusan SMA, terus dan sekolahku abal-abal ijazah tuku kok iso dadi kabak lah. Ini berarti kan muncul hasad. Hati-hati, kenapa hasad itu jadi dosa besar? Karena dalam hasad itu ada rasa tidak ridho kepada ketetapan Allah. Nggak sepele soal hasad itu. Omahe tanggane luwih gede padahal dhek nyambut gawe padha ning pasar mbek aku. Kok ojo omahe dhek luwih tumpuk loro, omahku gak tumpuk-tumpuk. Nah, ini berarti apa? Allah memang memilih dia untuk mendapatkan karunia itu. Lah berarti ketika kita itu sedang tidak ridho, berarti kita tidak mengakui Allah itu maha baik. Seolah-olah kan baiknya Allah ke kita tuh hilang semua. Nggih mboten. Sing didelok soalé apike Gusti Allah nang wong liya. Apike Gusti Allah nang awake dhewe mboten ketok. Lah ini namanya tidak ridho. Tidak ridho itu besar Bu dosanya. Karena apa? Nek bisa ditantang karo Gusti Allah, ya wis nek ngono nek urip ora gelem tak aturan dhewe uripmu. Balik ngoten, bubrah, jangan dikira. Makanya saya taruh foto itu di dalam majelis grup kita ya. Kalau kita tahu betapa Allah itu mengatur hidup kita itu begitu detail, meleleh hati kita. Pernah mboten dengan di satu titik ya, ketika dalam satu penantian panjang misalnya, kemudian mak klutik, ternyata Allah tuh memberi apa yang kita inginkan selama ini dengan cara yang sangat simpel. Itu rasanya nang ati, ya Allah, iya ya tibake andekno biyen niku selalu bertanya kapan ya Allah lah. Ternyata setelah Allah berikan tuh ternyata Allah menunggu waktu yang pas. Dan ini yang kadang-kadang kita itu sulit untuk ridho, sulit untuk menerima pengaturan Allah, ketetapan Allah. Betapa Allah tuh detail Bu mengatur hidup kita itu. Mulai apa, dari kita harus ketemu dengan siapa, di jam berapa kita harus ketemu, di tempat mana kita harus ketemu, itu detail. Betul, sudah diatur. Jadi ketika kita tidak ridho, maka kita tidak mengimani maha baiknya Allah. Nah ini yang harus kita kaca ya dalam diri kita. Seberapa kita itu percaya Allah itu maha baik, itu adalah dari seberapa kita ridho kepada apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kalau ternyata masih ada yang tidak kita ridhoi dalam hidup ini, berarti kita bohong kalau bilang Allah maha baik. Kemudian yang kedua, soal jalalnya Allah, maha perkasanya Allah. Maha perkasanya Allah ini akan melahirkan sikap takzim. Takzim itu apa? Manut nggih, manut sami'na wa ata'na. Mboten merengkel, mboten wani maksiat karena apa? Takzim.
Ya Allah, jenengan niku saged ya Allah nyabut irung kula sakniki, nyabut membuat lisan saya tidak bisa berbunyi apapun saat ini tuh saknalika saged ya Allah. Lah kok saged kula wani ngomong sing jenengan mboten seneng. Lah ini berarti apa? Orang yang mengimani maha perkasanya Allah itu tidak akan berani melakukan maksiat. Karena apa? Takzimnya pada Allah tuh mengalahkan syahwatnya untuk melakukan maksiat. Nah, makanya ketika hasad itu adalah dosa besar, maka orang yang takzim pada Allah itu tidak akan berani untuk iri sama jatah orang lain. Jatahnya ya ini, seneng dengan jatah yang Allah berikan kepada dia. Suami saya misalnya tidak seganteng suami temannya saya, atau tidak sekaya mungkin suaminya saudara, tidak, ini jatah saya. Ketika saya ridho, berarti saya mengimani bahwa Allah maha baik, Allah maha perkasa. Nah kemudian ketika kita mengimani Allah itu maha sempurna, itu akan melahirkan sikap apa? Tawakal. Tawakal itu apa? Pasrah bongkoan, menyerahkan yuhyi wa yumit, hidup dan mati kita hanya kepada Allah. Karena kita tahu Allah itu maha sempurna. Orang itu ya sekarang gini aja, nggak usah. Saya mungkin kalau keimanan sulit untuk menjangkau Allah yang maha sempurna. Pada orang yang sangat baik pada kita itu, kita loh kadang-kadang nggak berani ya menolak kemauannya. Ini betul. Misalnya wong iku lho apik nang aku, beni no ngirimi omongannya ya apik, tak sambati titik iku langsung nol. Dia minta tolong, Mbak, aku kok kancanana ya Mbak neng popper. Jenengan berani menolak? Sungkan. Nah, nggih. Sungkan akhirnya sing kalah sungkane. Aduh padahal aku ki engko kadung sama kadung janji ngeterno anakku, tapi akhirnya sungkan yang keluar. Lah kadang-kadang kita tuh lebih sungkan pada kebaikan orang daripada kebaikan Allah. Menunda misalnya menunda melakukan kebaikan, terus misalnya disuruh suami ndak age-age, itu tuh kadang-kadang indikator kecil kita tuh ndak sungkan sama Allah gitu. Karena di dalam hadis itu ya, kalau antar manusia itu boleh saling menyembah, aku perintahkan kalian tuh menyembah pada suami kalian. Tapi karena sesama manusia itu tidak boleh menyembah, maka berlakulah takzim sama suamimu. Nah ini yang kadang-kadang itu kita itu sulit ketika suami melakukan hal-hal atau anak-anak melakukan hal-hal yang kita tidak suka. Anaknya dituturin nduk, lek metu iku kudungan, nek metu iku klambine sing apik, ditutup auratnya sempurna. Gah kok ngenaing. Lah kadang-kadang pegel ya. Lah padahal ini itu Allah hadirkan memang itu jadi masalah buat kita hari ini untuk ibu itu. Biar apa? Biar mikir, biar cari ilmunya. Lek dituturi gak kena, berarti piye ya golek cara liya. Semut niku mau ndok pinter. Jenengan kasih kapur semut di sini pindah rono. Kono kayak kapur semut pindah rene. Lah semut mau ndak ada menyerahnya. Lah kok kita enggak punya endurance. Berarti hati-hati kalau kita tuh gampang ceklekan hati, itu ada masalah dengan kejiwaan kita. Jadi karena jiwa yang stabil itu tidak akan mudah putus asa. Ketika menemui masalah di sini, dia akan mencari solusi di tempat bagaimana. Gak bisa masak, padahal suaminya senengane masakan rumah. Golek coro, pura ndelik-ndelik tuku lodeh nang warung, dinget nang omah lan. Ditambahi apa yang ketok aneh, tambahi pete gitu misalnya ben ketok tutup warung. Lah ini kan berarti butuh kreativitas. Lah ini tuh penting kadang-kadang, tapi kita tuh sering menganggap itu nggak penting. Suami gak seneng marung, kita paksa nang kono lho ganti nang kono. Dijak malah tuku bareng nang warung kae. Lah ini berarti kan itu kita sedang tidak memahami apa yang menjadi kesukaan suami. Ini sudah menunjukkan kita sedang tidak berusaha untuk khusyuk dalam ibadah rumah tangga kita. Nah kemudian dari hal-hal tadi ya, ketika kamal itu melahirkan tawakal, maka kita akan menjadi orang yang paling kuat Bu sebenarnya. Karena apa? Tawakal itu berarti kita sedang mewakilkan, mewakilkan urusan kita kepada zat yang maha sempurna. Ya Allah, kadang-kadang Allah cuma butuh pengakuan kita tuh kita nggak mampu. Ya Allah saya nggak mampu ya Allah menghadapi masalah ini ya Allah. Anak-anak misalnya anak pertama waktunya masuk sekolah, kemudian yang anak kedua juga waktunya
sudah usia daftar ulang. Terus yang anak ketiga ini sudah waktunya khitan misalnya kayak gitu, sudah harus menunaikan syariat khitan lah. Ini ya Allah, anu pun jenengan atur ya Allah. Jadi ada anak Allah tuh cuma butuh kita tuh mewakilkan masalah kita untuk Allah selesaikan. Lah kadang-kadang kita tuh merasa sik tak pikir sih, tak ubet tenang akhirnya. Sing dadi ngubet ruwet gak karu-karuan, akhirnya ora ketemu solusine. Karena apa? Kita merasa bisa menyelesaikan sendiri, tidak mewakilkan kepada Allah. Padahal orang-orang yang tawakal, yang benar-benar mewakilkan urusannya, masalahnya hanya kepada Allah, itulah dia yang akan mempunyai endurance atau ketahanan yang kuat dalam menghadapi masalahnya. Jenengan ngangkat galon terus diangkat ini sak jam, 2 jam, 3 jam, amblek ngono. Sama, masalah juga kayak gitu. Maka segera wakilkan hal-hal yang jenengan tidak mampu. Ya Allah niki pun jenengan urus ya Allah. Jenengan urus ya Allah. Jenengan enteng. Galon gawanen le, LPG gawanen le. Tas gawanen le. Enteng karek mlaku le. Itu ya anak telu lah, anak kan udah rapi dede kabeh. Ya tanggone lah. Berarti intinya apa? Kita itu kadang-kadang merasa sok mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita. Padahal Allah menyediakan. Wakilkan ke aku. Maksudnya apa? Tawakal ala Allah. Tapi kadang-kadang ini mudah diucapkan, tidak kita lisankan, tidak kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kula mboten mampu, pun jenengan urus. Sesimpel itu. Tapi kita masih tidak melakukan. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling dekat kesadarannya terhubung dengan Allah senantiasa. Ini yang namanya idrok sila billah. Terhubungnya nggak ketika sholat dok. Karo kora-kora ya Allah, alhamdulillah iki mau ono masakan, anak-anakku seneng kabeh terus sampai gak turah kabeh kora-kora lah. Itu kita sedang ngobrol sama Allah. Jadi itu loh, itu namanya terhubung dengan sadar ya ke Allah bahwa tadi masakan ini diterima padahal aku mau rasa tahu karo sawi ati kok seneng kabeh kaya luwe tak ono masakan ya. Jadi ini kita sedang ngobrol sama Allah. Sama juga kita sedang misalnya setrika bajunya anak-anak. Ya Allah gak kerasa ya wis sakmene klambine padahal kakek ini ya sampe lahir lah. Ini tuh kadang-kadang kita tuh lupa ya untuk ngobrol sama Allah. Setrika ya setrika wae sak tenang beres nang garap liyane kora-kora nang nang. Ndak kita ndak menikmati ibadah. Itu ibadah semua, Bu. Jangan dikira ibadah itu cuma ketika kita zikir, sholawat. Ndak. Kita sedang menyetrika baju anak-anak. Terus kita menyambungkan hati kita dengan Allah. Itu sudah ibadah. Sampai kita doakan ya Allah, jenengan jaga ya Allah anak kula. Ampun sampai wani ya Allah nulit maksiat kali dilempiti kelambine. Itu sudah ibadah dengan khusyuk. Jadi tidak sulit kita tuh jadi ibu, jadi perempuan, jadi istri itu untuk melakukan hanya ibadah hari ini. Tapi kitanya yang kurang nyadar, kurang ngerti bahwa itu ibadah-ibadah yang luar biasa. Nah, maka tawakal ini akan melahirkan rasa juga roja, punya harapan besar, berharap terus nanti Allah tuh akan memberi. Maka kalau orang-orang yang punya mental rojak kuat tawakalnya kepada Allah, itu tidak akan pernah terlintas untuk bunuh diri, tidak akan terlintas untuk lari dari masalahnya, tidak akan terlintas untuk membuang anaknya karena dia dari hubungan luar nikah misalnya. Karena apa? Punya harapan yang besar. Allah akan mengampuni dosa saya saat ini, dosa saya di masa lampau, dan Allah akan menjaga saya kelak sampai dengan masa depan, sampai usia saya berakhir. Lah rojak ini loh yang sekarang tidak banyak dipunyai oleh umat. Karena apa? Berawal dari tidak adanya tawakal yang utuh. Tidak adanya tawakal yang utuh karena tidak mengenal Allah Maha Sempurna. Kita sekarang sedang belajar Maha Sempurnanya Allah dari ayat-ayatnya tadi, yang insya Allah akan melahirkan rasa rojak yang kuat, harapan yang besar hanya kepada Allah, dan tawakal. Kita akan terus berusaha untuk mewakilkan masalah-masalah kita kepada Allah. Mboten dibeto piyambak, karena ndak akan kuat. Sitok nggawa biji kene galon nggawa ransel ngarep BP kasur. Ya apa bentuke ngaten. Nah, berarti makanya itu kita tanpa sadar kalau kita tuh analogikan tuh kita kayak gitu, Bu. Mikir anake, mikir bojone, mikir tanggane, mikir maratuwa kabeh dipikir. Akhire mumet. Nah, mumet karepe dhewe ning wajar jebukati. Kita wakilkan mana yang bisa kita lakukan dan mana yang terus. Punten yang sepuh niku maksudnya ibu saya itu napa dipikir. Apa dipikir, anak dipikir, putu dipikir. Ngono ki anake iki kadang wong ngono ki
jadi bukan ranah beliau, maksudnya lo saja ya itu bukan tapi iya maksudnya. Nah, ya makanya kita insya Allah di sini kita menua dengan ilmu ya Bu ya, insya Allah lah. Akhirnya jadi nenek yang bahagia, mboten mikir putune ya ben dipikir anake, gitu. Bojoku tak pikir, maksudnya nek tasik ada suami ya harus tetap dipikir. Saya harus tetap memikirkan layanan terbaik karena itu adalah ibadah kita hari ini. Lah mungkin beberapa orang yang sudah sepuh tapi seperti diaturi Mbak Tati itu nggih alon-alon karena memang tidak ada maklumat, tidak ada knowledge, tidak ada ilmu yang masuk di dalam akalnya bagaimana menjadi seorang muslimin di masa tuanya, apa yang harus, mana wilayah saya, mana yang itu wilayah Allah, itu tidak jelas. Maka memang harus alon-alon. Yo seluai lho Mbah, wis usah dipikir. Kula niku sering ngoten nggih ke mertua niku. Helehnya apa dipikir kuru lho kula nggih ngoten. Kula niku nek sama kadang-kadang sampai saya mikir ternyata apa posisi saya memang harus birrul walidaynya ke mertua ya, bukan ke ibu saya sendiri karena ternyata ke mertua saya itu justru lebih dekat. Nah, jadi memang akhirnya saya merasa ya wis jatahku ancene ngopeni maratuwa, ibuku sampe sing ngopeni. Saya akhirnya mewakilkan seperti itu biar saya tidak terus kepikiran, oh ibuku dhewe aku gak sok ngopeni lah. Kalau terus seperti ini saya takut nanti akan jadi was-was. Nanti yo lah aku iso anu lah. Akhirnya saya serahkan, ya Allah, ibuku dalam genggamanmu. Maka Engkau yang akan mengatur yang paling baik. Yang ada di depan mata saya sekarang adalah mertua, suami, dan anak-anak. Maka inilah yang akan saya maksimalkan. Ini adalah ibadah yang Allah pilihkan untuk saya. Nah, maka ini yang saya maksimalkan. Nah, berarti jenengan semua juga seperti itu. Apa yang ada di depan jenengan, itulah ibadah yang Allah pilih untuk jenengan maksimalkan. Nah, maka penjagaan qalbu itu ada 4 pilar. Ada 4 variabel utama yang itu akan menyokongnya, yaitu pertama kali adalah 0 emosi negatif. Syukur angel ini. 0 emosi negatif. Emosi negatif itu bisa juga apa? Marah, khawatir, kemudian cemburu, kemudian was-was. Jadi penyakit kabeh. Lah betul nggih. Nanti saya kirimkan diagramnya emosi negatif nggih ada. Jadi ada sekitar 14 macamnya emosi negatif yang kadang-kadang kita tuh sulit ya untuk mengenali iki jenenge apa toh, tapi kok hatiku gak penak. Jadi hatiku gak penak tapi enggak tahu ini emosi negatif yang mana. Lah padahal ilmu itu dibutuhkan untuk mengenali ini emosi negatif apa biar bisa dicari solusinya. Kados dokter ya, loro encok dikasih obat encok. Jangan loro encok dikasih obat mencret, nggak sembuh nggih. Nah sama, ketika kita tidak mengenali emosi negatif, itu kita akan sulit untuk mencari tombone. Iki berarti lek ngene iki berarti aku was-was. Apa ya sing arep was-was? Oh iki. Nah itu harus dicari, Bu. Jangan didiamkan, jangan di split ya, jangan dialihkan. Bos, itu akan bertambah besar nanti was-wasnya. Nah, maka pilar penjagaan qalbu yang pertama itu adalah nolkan emosi negatif. Karena dalam psikis yang tenang, dalam kondisi kejiwaan yang tenang, itu fisik kita akan sehat insya Allah. Nggih mboten. Orang kalau was-was terus, ciluk-ciluk, engko 3 dina was-was mumet mesti darah tingginya naik. Budi Ratmin iki lho gara-gara mau cabut gigi aja tensinya naik sampai berarti kan itu secara psikis belum tenang, nggih mboten? Karena secara psikis belum tenang, akhirnya fisiknya naik tensinya. Lah ini yang harus diwaspadai. Berarti kalau jenengan gula darah naik, kolesterol naik, atau misalnya tensi naik, cek apa ya emosi negatif yang ada di dalam saya ini, dicari, divalidasi satu-satu. Oh iki, oh iya aku khawatir, oh iya aku tibake saya menanggung malu atau apalah. Ini nanti saya kasih diagramnya, nanti saya susulkan nih diagram. Lupa kalau ingin mboten kula posting. Untuk jenengan tahu apa emosi negatif yang sedang menimpa, untuk dicari solusinya. Oh berarti lek ngene aku kudu ngene. Lah itu ada ilmunya setelah kita tahu itu tadi apa. Kita tuh kadang-kadang lebih mudah mendefinisikan rasa sakit ya. Oh iki mencret, oh iki mumet, oh iki keju, lah itu tahu. Nanti ketika itu masuk dalam jiwa kita bingung. Wes pokoknya gak enak kabeh mbak nang ati. Lah itu apa? Gak enaknya itu harus kita cari, untuk kita cari solusinya. Nah, kemudian kedua itu adalah kalimat positif atau diam. Lah ini sampai ada hadisnya nih.
Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Kudu arep ngomel, kudu arep maidu, kudu arep madoni, menengosi dan mikir. Nanti akhirnya lupa kita mau ngomong apa itu. Maka kita yang biasa mungkin punya kebiasaan ngomong itu misalnya biasa lepas, itu harus mengubah pola bicara dengan apa? Dengan untuk menahan bicara. Atau misalnya yang kayak saya dulu tuh kalau bicara, nada bicaranya enggak pernah datar, Bu. Orang Surabaya, keturunan Kartolo mungkin, jadi rasanya tuh kayak ngomong tuh kudu das lah. Akhirnya tak pikir-pikir, lah wong saya itu ngomong itu nggak marah, kok anak-anak mesti bilang, Bu, aku mesti madoni terus, kapan aku madoni? Lah wong padahal maksud saya tuh ya kayak gini, tapi ternyata itu ditangkap anak-anak dan suami saya sedang marah. Lah berarti ini harus ada yang dirubah. Nggak bisa Bu kita, aku yo ngene, jangan. Karena apa? Khairukum li ahli. Orang yang pada orang rumah baik itu pasti dia akan khairun nas anfa'uhum linnas. Sumbernya teko omah dhisik, ndak bisa dibalik. Khairun nas anfa'uhum linnas, tapi dia bukan khairukum li ahli, ndak bisa. Berarti itu adalah pencitraan. Maka orang yang baik di rumah itu pasti akan disenangi di luar. Ndak bisa kalau ke anaknya pedes nang wong liya omongi apik, itu berarti dia pura-pura. Dan pura-pura itu pasti akan konangan. Wayah dia terdesak pasti akan keluar sifat aslinya. Nah, makanya sifat kita yang paling baik, performan diri kita yang paling baik itu untuk kita tunjukkan pada orang rumah. Berarti siapa? Suami, anak-anak, mertua yang satu rumah itu. Misalnya mertua dalam satu rumah dengan kita. Nah, itu yang harus kita berikan sifat terbaik kita, bukan orang lain dulu. Ketika di rumah beres, baru nanti dia akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Makanya jelas ya hadisnya itu khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik pada orang keluarga. Baru khairun nas anfa'uhum linnas. Linnas itu berarti manusia dalam secara umum, secara komunal, secara komunitas. Nah, maka sampai di sini kita berarti napa Bu? Kita ubah ya. Kita tenangkan psikisnya biar kita sehat secara fisik. Benar, berarti hati itu adalah punjer dari masalah fisik kita. Kalau kita misalnya merasa ada yang tidak pas dengan badan, cek hati kita sebelum cek ke lab kliniknya. Kadung kon tak akeh tibake perkarane tibake ganjel pegel karo bojone pirang-pirang dina, kadung asam urat naik, tensi naik, gula darah naik, lah tibake kur pergo pegel karo bojone. Lah ini yang harus dicari nggih. Nah, yang ketiga itu adalah sempurnakan ibadah. Nah, ini ya kita itu dengan kemauan yang kuat untuk menyempurnakan ibadah, kita tuh makanya mencari ilmu ya, bagaimana ittiba Rasulullah dulu dalam beribadah itu harus kita cari. Kita sholat itu seperti apa sholat yang benar, kemudian wudhu yang benar itu seperti apa, kemudian ngaji membaca Quran itu harusnya seperti apa, kaidah-kaidahnya itu adalah untuk dalam rangka kita menyempurnakan ibadah. Benten Bu, ngaji itu ketika kita membacanya dengan benar sesuai kaidah, dengan kita ngaji serampangan itu rasanya tidak sama. Makanya membaca Quran itu sunnah, tapi setelah kita membaca itu wajib untuk kita membaca dengan benar sesuai ilmu tajwidnya, fasohahnya dan lain-lain. Makanya ini yang seringkali orang-orang itu terlupa ya untuk tidak menyempurnakan ibadah. Ibadah itu dianggap sebagai penggugur saja. Sementing sholat, sementing poso, sementing kudungan, sementing wis sedekah, sementing wis zakat. Lah padahal itu semua ada tuntunannya. Zakat berarti kalau itu adalah zakat mal berapa, dia perniagaannya apa itu ada. Itu bagian dari kita menyempurnakan ibadah ini. Kemudian puasa itu seperti apa biar maksimal, itu harus kita cari tahu. Puasa Ramadan tuh yang maksimal tuh seperti ini. Nah, kemarin kapan tuh saya ada yang nanya, Mbak, kalau pas puasa Ramadan manten anyar tiba jima, itu akhirnya apakah batal secara hari itu? Ternyata mboten, Bu. Jadi misalnya ya, dosa dia melakukan jima di bulan Ramadan di siang hari loh ya, di siang hari ketika dia puasa, itu dosa.
tapi dia tetap harus puasa, tidak makan dan minum. Ojo kayak pewes berjima terus ya wis kadung batal loh, minum enggak. Itu berarti kan kita harus tahu kan ilmunya ini seperti apa ya. Dosa dia melakukan jima di siang hari itu dibayar dengan kafarat apa? Memberi makan 60 fakir. Nah berarti ini kan harus dibayar, bukan kok dianggap ya saya mau dianggap gak poso, nyaur dinotok boten. Nah ini berarti kan harus kita tuh mencari tahu dalam rangka apa? Menyempurnakan ibadah. Ini pilar penjaga kolbun salim kita. Kalau kita mau kolbun kita tuh senantiasa salim, jernih, maka ibadah itu jangan asal-asalan. Kita cari ilmunya. Sesempurna apa ibadah itu kita cari terus ilmunya. Ngaji itu makanya enggak ada selesainya. Tahsin itu tidak akan pernah selesai. Karena apa? Kita akan jadi wala di baiki kol-kolah itu ada 2 macam, sukro dan kubro. Kubro pun ternyata itu tidak sampai memantul sempurna ketika dia bukan tasjid di akhir ayat. Nah, ini kan berarti kita harus terus mencari ilmu bagaimana sempurnanya ibadah kita, karena ini ternyata besar sekali kaitannya dengan kolbun kita senantiasa terjaga salim. Nah kemudian yang keempat, pilar penjaga kolbun yang keempat adalah khidmat pada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Berarti khidmat itu apa? Kita tuh tawadhu, tidak ada sombongnya kita kepada orang lain, tidak ada ujubnya kita kepada orang lain. Karena apa yang mau kita sombongkan? Kita cuma jadi tukang parkir, Bu. Nonton tukang parkir sing gaya, bener kan begini. Keluar motorku Fortuner, Jazz, Vansa, Nova. Kalau tiba itu nggak parkir lah kan enggak mungkin kan. Kita tuh juga seperti itu. Allah sedang memarkirkan anak, memarkirkan harta, memarkirkan kesehatan, memarkirkan uang, tabungan itu ke kita hari ini. Lah wong tukang parkirnya kok arep gaya. Apa yang kita? Kalaupun memang wilayah kita sedang lebih banyak parkirannya dibanding wilayah sebelah, kan bukan berarti itu milik kita, karena nanti diambil. Yang milik kita jatah parkir yang mau nguping nih mau lupa nih. Jadi kadang-kadang itu kita itu sering lupanya tuh di situ. Jadi kita kadang-kadang terjebak untuk ujug lu oleh ke aku gak iso. Kabeh ponaan-ponaan tuh langsung nyekolahno aku kabeh. Kata sekolahno kere ketini. Itu kadang-kadang kita tuh enggak sadar iku nek wingi gak tak sekolahno gak dadi dokter dek saiki. Padahal ya ndak lewat jenengan, maka amal kesempatan ini akan diambil orang lain. Allah tuh sedang, makanya ketika Allah itu sedang kita, ada orang yang minta tolong ke kita, itu Allah sedang menawarkan. Mau coba gak? Ini loh tawarannya. Tapi kan seringkali kita itu tidak melihatnya itu sebagai tawaran Allah untuk masa depan, untuk akhirat kita. Tawaran itu dalam arti berarti kita bisa melakukan, kita bisa menunaikannya. Maka orang itu kadang-kadang itu ada saudara mungkin yang berhutang, mau hutang. Arep utang iku lho mikire sedina sewengi, budal enggak, utang enggak ya. Ojo wis, tapi sesuk foto. Wis kadung noto omongan sewengi, sesuk Mbak badhe halah utang maneh mesti ora. Lah itu kadang-kadang kita tuh wis gak ngekeki nglarani atine, lah itu lho double. Jadi kalau memang kita ndak mampu bilang ndak bisa, tapi jangan sampai menyakiti, jangan sampai mencela. Jadi bahkan ya untuk pelaku maksiat itu dia tuh sudah kena ganjaran dosa. Jangan kita tambahi dengan celaan kita. Karena apa? Celaan kita jadi efeknya kita yang kena dosanya juga. Jadi nggak gampang maido, mencela tuh maido ngene bisa Jawa ini. Nggak gampang maido. Wes jano tanggane misale, wah ya magrib lho. Lagune jadi setel koyo ngono banter. Janjane iki piye. Kadang-kadang kita tuh disiki maidone dhisik timbang kita berkhidmat. Khidmat itu piye? Tawadhu, kita memahami. Oh, trayo de bakul son lali paling lek kurang wadan iki. Jadi mengasih permakluman. Jadi kita lupa untuk ngasih permakluman, ngasih uzur terus menerus. Ini yang kadang-kadang itu padahal kita tuh Nabi dulu tuh selalu memberi uzur ketika kok gak teko ya. Oh, paling ya. Positive thinking. Nah, selalu punya positive thinking. Ini memberi uzur terus. Jadi ini yang kadang-kadang itu lupa. Dan hari ini semakin hilang memang Bu empati itu dari hati umat. Semakin sulit membayangkan kesulitan orang lain. Kita misalnya berangkat naik motor. Tak omongi janjian nang kene jam 10. Ya amine durung teko. Padahal
teman kita itu harus naik angkutan karena dia tidak punya motor. Akhirnya kita memposisikan dia harus sama seperti saya lah. Jadi hilang empati kita. Iya ya dek lu toko gangi sik mlaku wado. Mari ngenteni aku tes ya durung mesti teko lah. Ketika kita punya permakluman itu insya Allah kita akan lebih tawadhu, lebih khidmat kepada orang lain. Karena kita tuh sama-sama umat Nabi, sama-sama dalam derajat yang sama apa? Membutuhkan syafaatnya Nabi. Kita hari ini sedang diberi karunia berupa kekayaan, itu nanti juga butuh syafaat Nabi. Kita sekarang sedang berada dalam kondisi punya anak-anak yang soleh solihah, itu pun nanti juga butuh syafaat Nabi selain syafaat dari anak-anak kita. Maka kita sesama umatnya Nabi itu harusnya itu saling memberikan hikmat terbaik, tawadhu terbaik, merendahkan hati kita. Karena apa? Podo deni, podo tunggali. Aku saiki sedang dalam posisi seperti ini karena Allah memberi, sedang dia mungkin belum. Tapi nanti kita sama-sama membutuhkan syafaatnya Rasulullah. Nah, maka dari sini insya Allah ya kita semakin terbuka dan semakin membutuhkan untuk hidup senantiasa bersama Allah. Lebih banyak lagi ngobrol sama Allah. Jadi pentingnya tahajud itu bukan cuma sholatnya Bu, tapi ngobrolnya sama Allah. Di penghujung malam itu kita ngobrol. Ya Allah, kula niku pun sakniki pun swidak 5. Ya alhamdulillah ya Allah, kula diparingi sehat, tasih saged tahajud ben dinten, tasih diparingi kesehatan. Matur nuwun ya Allah, lari-lari nggih sampun sami siman sedaya. Jadi perlu ngobrol seperti ini. Jangan cuma sholat tok. Sholat 8 tambahin buku itu 3 malam enggak gitu, itu namanya belum khusyuk. Karena khusyuk itu melibatkan hati seluruh entitas kita itu pada Allah. Ngobrolnya nih yang penting. Nanti melihat kita betapa nikmat yang Allah berikan dalam 65 tahun usia kita itu apa saja. Nek perlu jenengan belajar Ibu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, niku mobil niku nggih teng garasi niku mboten utang-utangan, nggih saged kula tumbas cash. Niku kadang-kadang perlu kita sampaikan. Bentuk apa? Bentuk kita mensyukuri karunia-Nya Allah. Omah niki nggih makruh-makruh alhamdulillah ya Allah mboten utang, riyen-riyen pun kula ditinggali sawah niku nggih alhamdulillah panene lancar terus ya Allah. Lah itu perlu disampaikan juga. Lah kita tuh kadang-kadang arep ngomong ngono lho kok ya izin karo Gusti Allah. Padahal kok alasane lho kan Gusti Allah pun pirsa. Enggak, Allah tuh butuh kita tuh melisankan. Nah, orang ngetok-ngetokne. Lah ngomong apik lek ngelem, "Walah Mbak, jenengan niku lho ya apike ya Allah." Derenge sotone niku enak. Ngono ngelem-ngelem wong liya cek anduse. Padahal Gusti Allah Lah padahal Allah itu lebih maha baik, maha sempurna, gak tahu dilem. Nah ini jadi semakin insya Allah nanti akan semakin banyak obrolan kita kepada Allah di dalam hati kita. Kora-kora, nyapu, ngobrol. Oh, tapi ojo kayak omong dhewe kok wedi tanggane nggih. Mangke tanggane wedi. Mangke ngene. Kara-kara tak dapur. Sajeke ngaji lho malah omong dhewe mangke ngoten lho. Kula mangke sing kenek nggih. Jadi maksudnya tuh ketika ini dalam hati, kalaupun harus disampaikan ya pas kita sendirian itu ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kula niku sik kuat ya Allah, puasa Senin Kamis sik paringi kuat untuk kita. Puasa Daud niku perlu kita sampaikan ngelem Gusti Allah itu karena apa? Berarti kita tuh menunjukkan kita tuh sedang mensyukuri maha baiknya Allah, mensyukuri maha perkasanya Allah, maha sempurnanya Allah. Mati sampe. Nah, alhamdulillah sampun setengah 3 mboten kraos ya. Kata saya menika mawon jadi yang terpenting kita jaga itu memang soal hati. Karena niki nggih informasi pentingnya. Ketika nanti kita tuh sudah dinyatakan lolos yaumul hisab nih, kita tuh akan diparkir dulu di Kontoroh. Kontoroh itu tempat kayak jembatan sebelum kita nyebrang ke surga. Di Kontoroh ini Allah menyuci hati kita. Jadi ternyata makanya di penduduk surga itu tidak ada yang hasad, karena hatinya sampun dicuci di Kontoroh ini. Makanya surga itu idaman kita semua, insya Allah. Dan itu kita usahakan dengan kita memahami ayat-ayat Allah. Oh nggih, ya sewu. Kan pekan depan itu insya Allah itu Adha. Apa kita libur 1 hari?